Halo teman-teman, salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Baby Rizky, NIM 2018 017 070, Lia Handayani, NIM 2019 017 073, Novitaria Dayo Laleng, NIM 2019 017 075, Maria Wilhelmina itu, NIM 2019 017 076, dan Milines NIM 2019 017 078 akan mempresentasikan materi tentang biaya sisa bahan atau scrap materials, produk rusak atau spoiled goods, dan produk cacat atau defective goods pada UMKM dan korporat. Yang pertama, sisa bahan atau scrap materials. Sisa bahan adalah bahan baku yang rusak dalam proses pengolahannya sehingga tidak dapat menjadi produk jadi, tetapi memiliki nilai ekonomis yang relatif kecil, dan bahan tersebut mungkin saja dapat dipakai untuk kegunaan lain atau proses produksi lain, atau bahan tersebut dapat dijual kepada pihak luar. Sisa bahan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sisa bahan yang laku dijual dan sisa bahan yang tidak laku dijual. Sisa bahan yang laku dijual dapat diperlakukan sebagai yang pertama, pengurang biaya bahan baku. Jika sisa bahan terjadi karena karakteristik proses pengolahan pesanan tertentu, maka hasil penjualan sisa bahan dapat diidentifikasikan sebagai pesanan itu sendiri. Contoh jurnalnya itu kas atau piutang dagang di sisi debit, barang dalam proses, biaya bahan bakunya di sisi kredit. Yang kedua, pengurang BOP sesungguhnya. Jika sisa bahan tidak dapat diidentifikasi dengan pesanan tertentu, maka hasil penjualannya dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik sesungguhnya. Contoh jurnal, kas atau piutang dagang di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha atau other income. Dalam dua perlakuan sebelumnya, hasil penjualan sisa bahan digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Nah, di sini hasil penjualan sisa bahan dapat pula diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha dan tidak sebagai pengurang biaya produksi. Contoh jurnalnya itu kas atau piutang dagang di sisi debit, hasil penjualan sisa bahannya di sisi kredit. Hasil penjualan sisa bahan ini dapat disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Pencatatan sisa bahan. Jika jumlah dan nilai sisa bahan relatif tinggi, maka diperlukan pengawasan terhadap persediaan sisa bahan. Pemegang kartu persediaan perlu mencatat mutasi persediaan sisa bahan yang ada di gudang. Pencatatan persediaan sisa bahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Pada saat sisa bahan ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang, bagian akuntansi persediaan menerima laporan jumlah sisa bahan dari bagian gudang. Bagian akuntansi persediaan mencatat kuantitas sisa bahan tersebut ke dalam kartu persediaan. Pada saat persediaan sisa bahan tersebut dijual, dibuatlah jurnal seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Bagian akuntansi persediaan melakukan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan hanya dalam kuantitasnya saja, tanpa nilai rupiahnya. Yang kedua, bagian akuntansi persediaan tidak hanya menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan sisa bahan ke dalam kuantitasnya saja, tetapi juga nilai rupiahnya. Jika bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan, baik dalam kuantitas maupun nilai rupiahnya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dan cara penyelesaiannya. Contoh, bagian produk menyerahkan 2.000 kg sisa bahan ke bagian gudang. Sisa bahan tersebut ditaksir akan laku terjual 5.000 per kilogram. Sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1.250 kg dengan harga jual 6.000 per kilogram. Selanjutnya, dengan menggunakan dua metode. Metode yang pertama, jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produk ke bagian gudang, juga hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasil di luar usaha adalah sebagai berikut. Persediaan sisa bahan 2.000 dikali 5.000 hasilnya 10 juta di debit dan hasil penjualan sisa bahan 10 jutanya di kredit. Dalam jurnal ini, rekening yang dikredit tergantung dari perlakuan terhadap hasil sisa penjualan bahan. Jika hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang terhadap biaya bahan baku pesanan tersebut, maka yang dikredit dalam jurnal tersebut adalah rekening barang dalam proses sampai biaya bahan baku. Tetapi, bila hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka yang dikredit dalam jurnal tersebut adalah rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, jurnal penjualan sisa bahan tersebut adalah kas atau piutang dagang 1.250 dikali 6.000 hasilnya 7.500 di debit dan persediaan sisa bahan 7.500 di kredit. Selanjutnya, pada akhir periode akuntansi perlu dibuat jurnal penyesuaian karena adanya persediaan sisa bahan yang belum laku dijual sebanyak 750 kg. Dengan jurnal pertama telah dicatat hasil penjualan 2.000 kg sisa bahan. Padahal kenyataan telah direalisasi sebanyak 1.250 kg. Oleh karena itu, penjualan sisa bahan sebesar 10 juta tersebut harus dikurangi sebesar 3.750. 750 dikali 5.000, yaitu hasil penjualan yang belum direalisasi. Selanjutnya, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akuntansi adalah sebagai berikut. Hasil penjualan sisa bahan 3.750 di debit dan penghasilan yang belum direalisasi 3.750 di kredit. Selanjutnya, pada periode akhir akuntansi juga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Apabila terjadi perbedaan antara taksiran harga jual sisa bahan dengan harga jual sesungguhnya, dalam periode akuntansi tersebut terdapat selisih harga jual taksiran dengan harga jual sesungguhnya sebesar 1.000 per kilogram. 1.000-nya ini didapat dari 6.000 dikurangi 5.000. Padahal jumlah sisa bahan yang telah terjual sebanyak 1.250 kg. Oleh karena itu, selisih harga jual adalah sebesar 1.250 kg didapat dari 1.250 kg dikali 1.000, yaitu hasilnya 1.250. Jumlah selisih harga jual yang terjadi dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk menyesuaikan rekening yang semula dikredit pada jurnal pertama di atas. Selanjutnya, jurnal penyesuaian karena adanya selisih harga jual adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku 1.250 di debit dan hasil penjualan sisa bahan 1.250 di kredit. Untuk menyesuaikan rekening hasil penjualan yang semula dikredit terlalu kecil. Selanjutnya, untuk jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan
serta jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, hasil penjualan sisa bahan 3.750 ditambahi 7.500. Hasilnya 11.250. Ya, hasilnya ini untuk hasil penjualan sisa bahan. Yang selanjutnya kedua, persediaan sisa bahan. Persediaan sisa bahan didapat dari 10 juta ditambahi 1.250. Hasilnya 11.250 untuk persediaan sisa bahan. Terus kas nilainya tetap 7.500. Selanjutnya, pendapatan yang belum direalisasi dari jurnal sebelumnya yaitu 3.750. Selanjutnya, neraca yang disajikan pada akhir periode akuntansi akan berisi persediaan sisa bahan sebesar 3.750. Di kelompok aktiva dengan penghasilan yang belum direalisasi sebesar 3.750 di kelompok utang lancar. Hal ini berarti bahwa meskipun dalam kelompok aktiva terdapat kekayaan berupa sisa bahan sebesar 3.750, namun kekayaan tersebut belum direalisasi sampai dengan tanggal neraca tersebut. Sehingga dengan kata lain perusahaan pada saat tersebut tidak mempunyai apa-apa. Laporan laba rugi untuk periode akuntansi tersebut menyajikan hasil penjualan sisa bahan sebesar 7.500. 7.500 itu 10 juta ditambah 1.250 dikurangi 3.750. Hasilnya itu 7.500, yaitu jumlah hasil penjualan sisa bahan yang sesungguhnya realisasi dari penjualan sisa bahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam contoh soal 1 dengan menggunakan metode kedua. Perbedaan metode 1 dan 2 terletak pada jurnal yang dibuat pada sisa bahan yang diserahkan ke gudang. Karena itu tidak diperlukan dalam metode kedua. Jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang adalah persediaan sisa bahan 2.000 dikali 5.000. 2.000 itu sisa bahan bagian gudang, sedangkan 5.000 itu sisa bahan yang ditaksir dapat laku dijual. 10 juta di debit, sedangkan penghasilan yang belum direalisasikan 10 juta di kredit. Kas atau piutang dagang 1.250 dikali 6.000, hasilnya 7.500 di debit. Sedangkan hasil penjualan sisa bahan 7.500 di kredit. Penghasilan yang belum direalisasikan 6.250 di debit. Sedangkan persediaan sisa bahan 6.250 di kredit. Jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan yang digunakan dalam metode kedua. Pendapatan yang belum direalisasikan 6.250 dan 3.750 yang hasilnya 10 juta. Persediaan sisa bahan 10 juta. Penjualan sisa bahan 7.500 dan kas 7.500. Produk rusak. Produk rusak adalah produk yang belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang lebih baik. Produk berbeda dengan sisa bahan karena sisa bahan merupakan bahan yang belum mengalami kerusakan dalam proses produksi sehingga belum menjadi produk. Sedangkan produk rusak merupakan produk yang telah menyerap banyak biaya, baik biaya tenaga kerja maupun biaya overhead pabrik. Perlakuan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor yang lain, maka harga produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok. Sedangkan jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diberlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut.
Tapi, jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi pada proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul akibat terjadinya kerusakan yang dibebankan kepada produk secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut dalam tarif biaya overhead pabrik. Oleh karena itu, anggaran overhead pabrik harus digunakan untuk menentukan tarif biaya. Berikut elemen-elemen overhead pabrik terdiri dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi, biaya overhead pabrik lain, biaya produk rusak atau hasil penjualan harga pokok produk rusak. Dan tarif biaya overhead pabrik dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dengan dasar pembebanan. Contoh soal pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Contohnya, PT Elionasari berproduksi atas dasar pemesanan dalam bulan Januari 2007. Perusahaan menerima pesanan pembuatan 1001 produk A karena pesanan merupakan produk yang membutuhkan ketetapan spesifikasi. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku 75.000, biaya tenaga kerja langsung 175.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas tarif sebesar 150.000 dari biaya tenaga kerja. Dan pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat produk rusak, yaitu 100 satuan produk, dan untuk memenuhi pesanan tersebut perusahaan memproduksi 1100 satuan produk A dengan biaya produksi adalah biaya bahan baku 75.000, biaya tenaga kerja langsung 175.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja. Dan pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat produk rusak, yaitu 101 produk yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan akan laku dijual 350.000 per satuan. Berikut jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1100 produk A adalah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku 75.000 di debit, biaya tenaga kerja langsung 175.000 di kredit, biaya overhead pabrik 262.500 rupiah di debit. Itu didapatkan dari 150% dikali 175.000. Terus persediaan bahan baku 75.000 di kredit, gaji dan upah 175.000 di kredit, biaya overhead yang dibebankan 262.500 di kredit. Seandainya 100 satuan produk rusak tidak rusak, maka harga pokok produk A adalah 466 per satuan yang didapatkan dari 512.500 rupiah dibagi 1.100. Harga pokok produk rusak dibebankan kepada produk yang baik, sehingga harga pokok produk A yang baik adalah 513. Jadi, jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak dikurangkan dari biaya produksi yang seluruhnya telah dibebankan kepada produk yang baik. Berikut jurnal mencatat untuk nilai jual produk rusak yang pengurangan biaya produk pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, persediaan produk rusak 100 dikali 350, hasilnya 35.000 di debit. Barang dalam proses biaya bahan baku 5.100 di kredit. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 11.925 di kredit. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 17.925 di kredit. Dalam pembagian nilai jual produk rusak sebagai pengurang terhadap tiap-tiap rekening barang dalam proses tersebut,
didasarkan pada perbandingan tiap-tiap elemen biaya dalam harga pokok pada produk rusak. Selanjutnya, untuk pembagian nilai jual produk rusak. Pada elemen pokok harga produk, terdapat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Untuk angkanya terdapat di soal. Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu Rp512.500. Selanjutnya, untuk kolom yang kedua, terdapat biaya persatuan. Untuk dapat hasilnya didapat dari total biaya produksi dibagi dengan 1.100, selanjutnya dijumlahkan. Untuk kolom yang ketiga, harga pokok produk rusak dikali 100, dari biaya persatuan dikali dengan 100. Hasilnya yaitu Rp466.000. Jadi, nilai jual produk rusak bisa dilihat di persediaan produk rusak. Hasilnya dari 100 dikali 350.000, hasilnya yaitu 35.000 per Rp46.600 sama dengan 75%. Selanjutnya, untuk pembagian nilai jual produk rusak adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku yaitu 75% dikali Rp6.800 sama dengan 5.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung yaitu 75% dikali Rp15.900 sama dengan Rp11.925. Untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu 75% dikali Rp23.900 sama dengan Rp17.925. Jadi, untuk jumlahnya Rp34.950. Jumlah seharusnya Rp35.000, selisih sebesar 50 karena adanya pembulatan dalam perhitungan. Berikut adalah jurnal pencatatan harga pokok produk jadi adalah sebagai berikut. Untuk persediaan produk jadi yaitu Rp477.500. Untuk barang dalam proses biaya bahan baku Rp69.900. Untuk barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp163.075. Untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu Rp244.575. Karena produk rusak diperkirakan masih laku dijual seharga Rp35.000, maka biaya produksi berkurang menjadi Rp477.500. Dan untuk total biaya produksi yaitu sebesar Rp512.500 dikurang Rp35.000, sehingga harga pokok persatuan produk A yang baik adalah sebesar Rp478.000. Dari persediaan produk jadi yaitu sebesar Rp477.500 dibagi 1.000. Pencatatan produk rusak jika kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Untuk contoh, PT Eliona Sari berproduksi atas dasar pesanan karena produk rusak ini merupakan hal yang biasa dalam proses pengelolaan produk. Maka kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal. Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada bulan Januari 20x7, perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kg. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp250.000,
dan biaya overhead pabriknya Rp400.000. 160% dikali Rp250.000 setelah pesanan ini selesai diproduksi. Ternyata dari 23.000 kg produk selesai yang dihasilkan terdapat 300 kg produk rusak yang diperkirakan masih dapat laku dijual sebesar 200 per kilogram. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengelola pesanan produk B tersebut adalah: untuk barang dalam proses biaya bahan baku yaitu sebesar Rp100.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp250.000. Untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu sebesar Rp400.000. Jadi, untuk persediaan bahan bakunya sebesar Rp100.000, untuk gaji dan upah sebesar Rp250.000, untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar Rp400.000. Karena dalam tarif biaya overhead pabrik telah diperhitungkan kerugian produk rusak, maka berarti seluruh produk yang diproduksi akan dibebani dengan kerugian karena adanya produk rusak tersebut. Itu kerugian sesungguhnya yang timbul dari produk rusak didebitkan ke dalam rekening biaya overhead pabrik. Sesungguhnya, dalam contoh ini kerugian karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut. Untuk nilai jual produk rusak 300.000 dikali 200.000 hasilnya Rp60.000. Untuk harga pokok produk rusak Rp300.000 dikali 326.000 itu hasilnya Rp97.800. Untuk kerugian produk rusak yaitu sebesar Rp37.800. Untuk elemen harga pokok, untuk biaya bahan bakunya sebesar Rp100.000, biaya tenaga kerja langsung Rp250.000, untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp400.000. Jadi untuk biaya totalnya itu sebesar Rp750.000. Selanjutnya, jurnal pencatatan produk rusak dan kerugiannya. Untuk persediaan produk rusak yaitu sebesar Rp60.000, untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp37.800. Barang dalam proses biaya bahan baku itu sebesar Rp300.000 dikali 30.000 sebesar Rp12.900. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung itu sebesar Rp32.700. Untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp52.200. Untuk jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut. Untuk persediaan produk jadi itu sebesar Rp652.173. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp2.000 dikali Rp43.000 itu sebesar Rp86.000. Untuk barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp218.000. Untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp348.000. Produk cacat atau defective goods. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat ini adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat tersebut. Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Contoh, PT Rimendi menerima pesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp40.000,
biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp25.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 200% dari biaya tenaga kerja langsung. Setelah pengolahan 100 satuan produk X tersebut selesai, ternyata terdapat 10 satuan produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengerjaan kembali 10 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung Rp5.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang biasa dipakai. Jurnal pencatatan produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi satuan produk X adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit sebesar Rp40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp50.000, persediaan bahan baku di sisi kredit Rp40.000, gaji dan upah Rp25.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp50.000. Yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan sebagai biaya tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Rp5.000 di sisi debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit Rp10.000, gaji dan upah di sisi kredit Rp5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi kredit Rp10.000. Yang ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produksi selesai adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi Rp130.000 di sisi debit, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp40.000 di sisi kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung Rp30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp60.000. Pencatatan biaya pembelian produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Contoh, di dalam proses produksi PT Eliona selalu terjadi produk cacat yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Oleh karena itu, pada waktu menentukan tarif biaya overhead pabrik di dalam anggaran biaya overhead pabrik, diperhitungkan di taksiran biaya pengerjaan kembali produk cacat yang akan dikeluarkan selama periode anggaran. Tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. PT Eliona dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengolah produk tersebut adalah biaya bahan baku sebesar Rp100.000 dan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp124.000. Setelah pengolahan 500 satuan produk Y tersebut selesai, ternyata terdapat 50 satuan produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung Rp10.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang dipakai. Jumlah pencatatan biaya produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp187.500, persediaan bahan baku Rp100.000, gaji dan upah Rp125.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp187.500. 2. Jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat
Jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Rp25.000, gaji dan upah sebesar Rp10.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan Rp15.000. 3. Jurnal pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi sebesar Rp412.500, barang dalam proses biaya bahan baku Rp100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp187.500.